Makanya mulai hari ini tips ya, jangan nunggu bahagia baru bersyukur, tapi bersyukurlah maka kamu akan bahagia. Catat status. Jangan nunggu bahagia baru bersyukur, tapi bersyukurlah maka kamu akan bahagia. Jadi letak kebahagiaan itu bukan pada kebahagiaannya, tapi letak kebahagiaan itu pada apa? Pada syukurnya. Pada syukurnya. Mohon maaf lahir batin, Bunda, jangan sibuk mencari kebahagiaan, tapi sibuklah menciptakan kebahagiaan. Jangan sibuk mencari kebahagiaan, tapi sibuklah menciptakan kebahagiaan. Kenapa? Karena bahagia itu bukan dicari, bahagia itu diciptakan. Ada orang yang mencari kebahagiaan dengan harta berlimpah. Pertanyaan Ahilman, pasti bahagia nggak kalau punya harta berlimpah? Belum tentu. Ada orang yang mencari kebahagiaan dengan punya suami yang ganteng. Punya suami ganteng teh bahagia atau belum tentu? Belum tentu. Ada orang yang mencari kebahagiaan dengan jabatan, pangkat, kedudukan. Orang yang mencari pangkat, kedudukan kemudian dia dapat, pasti bahagia atau belum tentu? Belum tentu. Bahagia itu bukan dicari, bahagia itu diciptakan. Berarti gimana Ahilman? Setiap manusia punya standar bahagia masing-masing. Please, mulai hari ini jangan membandingkan kebahagiaan orang lain sebagai indikator kebahagiaan diri kita. Kumaha kitu Ahilman? Leuleus, capek, riweuh. Saya ulangi ya. Jangan mengukur kebahagiaan orang lain untuk indikator kebahagiaan kita. Kenapa? Leles, capek, riweuh, pusing, rumit, ruwet. Pusing Bunda, rungsing. Jangan ngukur. Bahasa gampangnya begini, jangan menggunakan ukuran kaki kita dengan ukuran sepatu orang lain. Jelas? Jangan mengukur ukuran kaki kita dengan ukuran sepatu orang lain. Bunda ukuran kakinya 38, make yang 42, kumaha jadina? Alah, merenan oblak kemana-mananya, longgar, nggak enak. Betul apa enggak? Juga jangan sebaliknya, Bunda ukurannya 38, maksakan pakai nu 30 genep, kumaha coba? Sempit, sakit, nyeri, betul apa enggak? Itulah kehidupan kita. Bunda jangan mengukur kebahagiaan orang sebagai indikator kebahagiaan kita. Capek Bunda ngukur, aku teh pengen punya suami kayak Ustadz Hilman. Contoh ini Maya ya, Bunda ngukur pengen punya suami kayak kita. Jangan Bunda, karena punya suami kayak Ahilman belum tentu bahagia. Setuju nggak? Tapi bahagia banget. Bener, belum tentu bahagia Bunda, belum tentu bahagia. Bunda sekarang punya motor, tapi Bunda ngebandingin sama orang yang punya mobil. Ya, apa yang terjadi? Bunda tidak akan bisa menikmati motor yang Bunda miliki, karena di otak Bunda, di hati Bunda nuka pikir naon? Mobil. Mending punya nyonya di hati teh boga. Yang ada adalah orang lain beli mobil, kita nuka tabrak. Da diem di depan mobil orang lainnya tuh katabrak. Yang lain beli kulkas, kita yang panas dingin karena kita masuk dalam kulkasnya. Jadi capek hidup ini kalau mengukur orang lain mah. Jadi mulai hari ini Bunda, mulailah dengan bersyukur. Ahilman, gimana cara bersyukur itu? Sederhana saja, ada 3. Pertama, asyukru bil qalbi, syukur dengan hati. Syukur dengan apa? Hati. Hati kita kudu lapang,
Kumaha carana Ahilman? Yakin bahwa Allah tuh lebih sayang sama kita daripada siapapun. Bunda ingat ya, kalau sekarang banyak orang yang mengkhianati kita, banyak orang yang melukai kita, banyak orang yang menyakiti kita, Bunda jangan sedih, karena ada Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Teu naon batur mah ngahina orang, teu naon batur mah merendahkan kita, gak apa-apa orang mah menyepelekan kita, gak jadi masalah buat kita mah. Kenapa? Karena di hati kita ada Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Maka di hati kita Bunda, terima semua yang datang itu dengan alhamdulillah. Yang kedua, asyukru bil lisan, alhamdulillah. Keluar kalimatnya itu apa? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah yang ketiga, asyukru bil amal, syukur dengan amal perbuatan. Bunda teh hari ini datang ngaji, ini bukti syukur Bunda sama Allah. Nikmat Allah itu jauh lebih banyak Bunda daripada masalah yang sedang kita miliki. Daripada gelisah, daripada luhlah, mendingan perbanyak kalimat apa? Alhamdulillah. Bunda saya sampaikan ya, dalam hadis disebutkan ada dua kalimat yang ringan di lisan tapi berat dalam timbangan. Dua kalimat ringan di lisan tapi berat dalam timbangan Allah. Apa Ahilman kalimatnya? Subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim. Ulangi ya. Subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim. Ringan di lisan tapi berat dalam timbangan pahala Allah Subhanahu wa ta'ala. Ulangi kalimatnya. Subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim. Sok diamalkan. Diamalin. Ringan di lisan, sederhana, tapi berat dalam timbangan. Subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim. Maha suci Allah dengan segala pujian untuknya. Subhanallahil azim, maha suci Allah yang maha agung, yang maha punya segalanya. Aman hidup kita, tenang ya. Mudah-mudahan Ahilman mulai kajian ini dengan semangat kepada Bunda. Kita tahu kondisi kita hari ini dalam kondisi yang mungkin bisa disebut sulit ya. Pandemi belum selesai, ada juga mungkin ujian ekonomi, betul atau tidak? Ada juga mungkin ujian rumah tangga gitu ya. Apapun itu ujiannya, maka yakinlah Allah lebih besar cintanya kepada kita. Selama kita punya Allah, selama kita bersama Allah, selama kita dengan Allah, maka tidak ada yang perlu Bunda khawatirkan dalam kehidupan. Catat status yang keempat itu. Selama kita bersama dengan Allah, selama kita dekat dengan Allah, selama kita melibatkan Allah, maka tidak usah ada yang dikhawatirkan dalam kehidupan kita. Itu aja. Tapi kan Ahilman khawatir wajar, ya wajar. Gelisah, khawatir itu wajar. Yang tidak wajar apa? Berlebihan kegelisahan, berlebihan khawatirnya. Maka oleh karena itu sok tanamin di hati kita, insya Allah yakin, bismillah, kalau dengan Allah maka semua akan menjadi mudah ya, semua akan menjadi mudah.